Gua kayaknya dari lahir suka banget nih buat masalah. Jadi kemarin gua habis rakit PC kan di konten sebelumnya. Terus di situ gua pakai Core i9 13900K plus RTX 3090. Karena kayaknya udah agak ketinggalan, jadi gua coba upgrade lah ke Core i9 14900K karena baru rilis dan RTX 4090. Hasilnya, duit habis malah tambah hancur. Nah, biar duitnya nggak tambah hancur, sebenarnya bisa kita alokasikan dulu ke partner aplikasi kita yaitu Ajaib. Yoi, masuk iklan. Di sini kalian bisa melakukan transaksi saham ataupun kripto dengan aman dan nyaman. Kalian mau investasi bisa, kalian mau scalping bisa, mau reksadana juga ada. Ajaib investasi dan dijamin semua aman dan terpercaya karena Ajaib sudah diawasi oleh OJK juga. Kali ini Ajaib lagi ada event yang namanya Ajaib Fest 2023 yang mana kalian bisa trading tanpa biaya broker dengan fitur extra day trading untuk pengguna baru selama 30 hari ke depan. Selain itu kalian juga bisa melakukan pembelian reksadana di Ajaib dengan 0% biaya subscription dan berkesempatan mendapatkan hadiah Rp50.000. Jadi tunggu apa lagi? Download aplikasi Ajaib sekarang dan jangan lupa pakai kode HAND303 buat dapetin bonus 1 lot saham dari Ajaib Sekuritas. Nah, kita kembali ke PC-nya. Untuk spesifikasi PC-nya sih overall masih sama dengan spesifikasi sebelumnya yang kalian bisa lihat di sini. Tapi ada dua komponen penting yang di-upgrade, yaitu prosesor dan VGA-nya. Sebelumnya kita pakai prosesor dan VGA terkencang generasi sebelumnya yaitu Core i9 13900K dan RTX 3090. Kali ini kita naikkan lagi menjadi Core i9 14900K di mana itu 14 Gen dan Nvidia RTX 4090. Prosesornya sendiri masih punya jumlah core dan thread yang sama di 24 core dan 32 thread, tapi punya boost clock yang lebih tinggi yaitu di 6 GHz. By the way, dengan CPU ini kita mencapai 8 GHz di video kemarin. Buat yang tertarik mungkin bisa nonton prosesnya. Gimana cara kita mencapai 8 GHz. Oke, balik lagi ke topik. Jadi harusnya peningkatan yang didapatkan itu gak akan sebegitunya signifikan karena ini CPU refresh dari 13900K yang dituning lagi oleh Intel dan dijual pastinya. Sementara di sektor GPU-nya ini lebih mantap walaupun masih punya jumlah memori yang sama di 24 GB tapi RTX 4090 punya kenaikan clock speed yang cukup signifikan dengan upgrade di Tensor Core dan Ray Tracing Core-nya. Seri RTX 4000 juga sudah mendukung teknologi baru yaitu frame generation yang bisa menaikkan FPS secara signifikan yang pastinya kita akan uji nanti. Segala peningkatan ini terjadi karena arsitektur kedua generasi sudah berubah dari Ampere ke ada low flash, gak kayak Intel yang senengnya refresh terus sampai botak. Gue nggak tahu tuh refreshnya sampai kapan ya, mudah-mudahan next gen-nya itu langsung ada perubahan yang massive lah dari sisi manufakturnya. Oh ya, ada satu komponen lagi yang kami upgrade dan nggak boleh banget ketinggalan di mention walaupun masih banyak yang menyepelekan komponen ini, yaitu power supply. Power supply di mini PC ini kami upgrade dari kapasitasnya yang kemarin 750 watt. Sekarang kita pakai Corsair SF1000L dengan kapasitas 1000 watt karena serinya aja 1000L. Kita upgrade karena jeroan yang kita pakai juga agak nggak ngotak karena saat di full load semuanya ini bisa sampai 700 watt ke atas kalau misalnya semuanya di full load. Jadi cari aman aja kita pakai yang 1000 watt dan menurut kita 1000 watt adalah jalan terbaik dan kebetulan ada juga kan di Indonesia dijual. Tapi memilih jantung yang terbaik buat PC super kencang kayak gini nggak boleh ada kompromi sebenarnya. Cari aja yang mentok kanan karena di mini PC seperti ini pastinya budget tuh bukan hal yang bukan hal yang menjadi krusial karena pengennya kan performa yang maksimal. Tendensinya adalah performa maksimal, bukan budget yang optimal biasanya ya. Yang penting jangan kayak di forum-forum rakit PC kenceng buat rendering PSU-nya malah yang kaleng-kaleng jadi kebakaran. Terus keluar-keluar di forum, nah itu nggak baik. Jadi mari kita kurangin atau kalau bisa kita hilangkan lah ketololan-ketololan yang nggak penting. Jadi di awal gue katakan tadi malah tambah hancur. Nah itu di bagian case atau coolernya. Dengan upgrade VGA yang lebih gede kan pasti tambah makan space. Sedangkan cooler yang kita pilih itu menggunakan cooler low profile memang. Tapi tingginya ini 6,7
cm atau 67 mm. Sementara dengan GPU yang lebih lebar lagi, karena 4080 yang kita pakai ini lebih lebar daripada 3090 yang kita pakai kemarin, harusnya menggunakan cooler yang tingginya maksimum di 5,5 cm atau 55 cm, atau dari thermal rack kayak gini ada yang 53 mili. Dan bisa gue katakan kalau misalnya kalian pakai yang 5,5 cm itu harusnya aman dan tutup sampingnya bisa ditutup. Tapi kalau untuk PC yang gue rakit sekarang itu nggak bisa ditutup salah satu sisinya, yaitu sisi mobonya kayak yang gue contohin sekarang. Ini kelihatannya kan normal kan, karena dia ada lebih sekitar 2 mili lah di sini kan. Tapi kalau ditutup itu nggak bisa ngegantung. Nah kalau misalnya ini kita tutup, VGA-nya yang nggak bisa nutup. Jadi VGA-nya yang kita tutup, yang ini kita buka, karena suhu ruangan di dalam ini emang panas banget. Jadi kalau ini dibuka lebih better gitu konsepnya. Jadi agak hancur kan. Dan alasan lain yang gue ngomong tambah hancur itu adalah memorinya nih tambah panas. Ya karena gue coba aja sih sebenarnya overclock memorinya ke 8200 1,5 volt. Tapi suhu nggak bersahabat, bahkan memorinya ini sampai 60-an derajat ke atas dari suhu memorinya sendiri. Jarang banget gue lihat. Jadi ya udah, kita terpaksa menggunakan casingnya seperti ini biar airflow-nya itu lebih ada lah, biar udara yang disedot lebih banyak lagi daripada ditutup. Alhasil karena memorinya kepanasan, ujung-ujungnya gue buat XMP juga, dan case-nya ya kayak gini buka. Sekarang kita ngomongin performa. Dengan peningkatan harga sekitar 20%, apakah performanya akan naik 20%? Karena yang kita kejar enggak-enggaknya ya sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Misalnya kita tambah budget 20%, berarti performanya harus tambah 20% juga. Nah untuk skenario pengujiannya kita masih sama menggunakan settingan default, box cooling dan RAM-nya ini di XMP. Yang berbeda adalah SSD yang kali ini kami red 0 dan mendapatkan kecepatan yang bikin bengong di angka 14.000 Mbps. Jadi storage dari tim ini sangatlah worth it kan jadinya kan. Harganya nggak gitu mahal, kita red 0 jadinya kencang banget. Kalau misalnya kita nggak apa-apain, jadi ada 2 storage, kita diamin default doang, jadi speednya sekitar 6.000 atau 7.000 gitu, jadinya kayak mubazir. Mending kita red 0 tapi bisa mendapatkan speed yang jauh lebih kencang. Jadi bootnya bisa cepat, buka apps-nya kencang. Balik ke performanya, di sektor prosesor menggunakan Cinebench R23 yang di looping sebanyak 10 kali mendapatkan performa maksimalnya ini di angka 37.812 poin, dengan rata-rata performanya ada di angka 35.318 poin. Artinya ada peningkatan sampai 11% dari 13.900K. Perbedaan performa saat 10 kali run lebih tinggi sekitar 7% lah. Sementara single core performance-nya itu mencapai 2.346 poin, yang artinya naik 9,7% dari generasi sebelumnya. Ya karena bus clock-nya juga emang tinggi banget sampai 6 GHz. Di sektor content creation, dalam pengujian render BMW di Blender terlihat i9 14900K ini lebih cepat 5,6%. Sementara saat pakai Nvidia RTX 4090 terlihat kenaikannya ini gila sampai 40%. Hasil yang mirip juga terlihat saat pengujian rendering V-Ray, yang mana prosesor mendapatkan kenaikan 7,3% dan GPU-nya sampai 48%. Untuk suhu saat pengujian kurang lebih masih sama lah, dengan maksimum di sekitar 100-an derajat dan rata-ratanya di 90-an derajat. Tenang, ini suhu CPU ya, dan bisa dibilang ini normal. Kalau udah hit suhu maksimumnya juga, dia akan turunin clock-nya kok. Dan kita udah set PL1 dan PL2-nya di 253 watt. Anyway, Mobo ini memberikan kita satu kemudahan untuk tuning suhunya, dan ini bisa gue bilang kelebihan lah karena disediain preset. Kalau kalian pakai mini PC seperti ini spesifikasinya atau menggunakan Mobo yang kayak gue pakai sekarang, pakai preset box air cooler aja itu bisa beres. Dia akan limit power limit di 253 watt. Kalian gak usah cari settingan-settingan yang aneh-aneh lain lagi, pakai preset aja. Di pengujian Synthetic Gaming Benchmark 3D Mark, terlihat PC ini konsisten punya kenaikan di sekitar 40% di skor total dan grafiknya. Sedangkan di sektor P6 atau CPU skornya mendapatkan kenaikan hampir 4% aja. Sementara saat real time gaming kompetitif, performanya naik konsisten di 20-an persen. Kecuali Apex. Kayaknya di Apex ini di maksimum aja di 300 fps, atau mungkin ada kesalahan di testing kita. Mungkin kalian bisa komen aja di bawah. Mungkin kalian ada yang lebih dari 300 fps, mungkin bisa komen.
Dan karena capnya di 300 fps, jadi kenaikannya bisa dibilang tipis lah. Untuk game AAA yang ini menarik banget nih, di game Shadow of Tomb Raider ini naik sampai 24%. Sementara di game Cyberpunk saat raw performance di setting ultra tanpa DLSS mendapatkan kenaikan performa sampai 66%. Dan saat di set ray tracing overdrive performanya naik 20%, dan saat teknologi frame generation dinyalakan RTX 3090 ini makin nangis ketinggalan sampai 43%. Emang ya teknologi frame generation ini yang ada di 4000 series ini cukup revolusioner banget, bisa naikin FPS sampai 20%. Kesimpulannya, jadi worth it apa enggak keluarin uang sampai 60 jutaan buat mini PC super kenceng kayak gini? Jelas bisa dibilang worth it, kecuali ya coolernya ya diganti lah. Segala hal bisa dilibas tanpa kompromi. Kalau kalian pengguna Intel Gen 13, ya menurut gua sih nggak perlu upgrade juga dari sisi CPU-nya, karena kenaikan performanya ini belum signifikan banget. Kalian bisa tuning aja dari sisi TDP atau boost clock-nya. Buat gaming atau content creation juga belum terlalu terasa perubahannya. Tapi kalau kalian skor junkie banget atau hardware enthusiast atau mungkin overclocker yang ada di enthusiast, ya upgrade CPU-nya pilihan tepat. Lain cerita buat GPU-nya, RTX 4090 udah upgrade arsitektur, upgrade teknologi juga yang bikin bukan cuman gaming tapi content creation juga makin ngacir ninggalin jauh generasi sebelumnya. Tapi balik lagi, rakit mini PC kayak gini harusnya musuhnya itu cuma satu, yaitu suhu. Kalian harus siap kalau CPU kalian sering terlihat di angka 100-an derajat. Tapi nggak perlu panik sebenarnya ini, karena prosesor sekarang memang didesain untuk peras performanya sampai tetes terakhir. Jadi nyentuh 100 derajat itu masih jadi hal yang wajar untuk generasi-generasi baru sekarang. Ya maupun di AMD maupun di Intel akan merasakan hal yang sama. Pasti ada ketemu-ketemu aja hal-hal kayak gini, karena memang pengen meres performanya biar bisa menjadi yang lebih kencang lagi. Ya walaupun gua sejujurnya kurang suka juga sebenarnya dengan settingan default suhunya 100. Kalau misalnya settingan overclocking gitu kan udah di set suhunya 100 derajat, ya gue masih fan-fan aja lah. Ini default suhunya 100, jadi maka dari itu gue akan buat versi ketiganya. Konsepnya masih mini PC high end tapi nggak panas dan bisa dituning. Soalnya nggak mungkin gue pakai casing nganga seperti ini, atau mungkin bisa diturunin sebenarnya, tapi kayak gini nggak bisa dikunci gitu kan karena nabrak coolernya. Atau kalau misalnya kalau gue ganti coolernya, ya pasti suhunya akan naik lagi dan performanya pasti akan kena potong lagi. Jadi gue akan obrak-abrik PC gue ini dengan jeroan yang sama tapi mungkin dengan casing yang berbeda, atau mungkin kalian tonton aja lah nanti gimana gue mengobrak-abrik PC ini di konten berikutnya. Kalian langsung komen aja apakah kalian tuh punya ide untuk PC ini biar jadi lebih cakep lagi, langsung aja komen di kolom komentar. Sampai jumpa di konten